Jumpa kembali sahabatku di channel saya Adenium JBI, channel yang membahas seputar propagasi adenium dan semua hal tentang perawatan adenium. Terima kasih untuk yang selalu hadir, rekan-rekan sahabat bonsai. Terima kasih untuk semua dukungannya di channel ini. Tetaplah di channel saya dan dukung terus, like, subs, dan harapan saya kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, hari ini kita jumpa lagi masih dengan propagasi adenium. Kali ini kita akan bahas tentang media tanam. Topik tentang media tanam sudah pernah saya bagikan di video sebelumnya. Media tanam saya terdiri dari sekam mentah, sekam bakar, kompos, daun terem besi, daun bambu lapuk, dan kohe kambing. Semua perbandingannya satu kecuali kohe kambing seperempat. Media pelengkap kalau tersedia stok yang saya anggap bonus dan sebagai penambah media, yaitu abu sisa pembakaran dan tanah pembakaran dari daun maupun kayu. Oke, kita ke topik utama. Sekalian menjawab pertanyaan dan sahabat rekan-rekan semua. Yang pertama, apa fungsi daun bambu sebagai campuran media? Yang kedua, apakah dianggap sebagai unsur hara? Yang ketiga, kalau memang digunakan perbandingannya berapa? Yang keempat, sejauh mana kebaikan trichoderma daun bambu pada tanaman? Oke, keempat pertanyaan akan saya jawab sekalian. Jadi begini, trichoderma adalah jamur atau fungi, banyak ditemukan di lantai hutan. Paling mudah dijumpai di tanah hutan pada pelapukan kayu, daun, dan akar pepohonan. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata pada daun bambu banyak dan gampang ditemukan dan dikembangkan pada pohon bambu. Pelapukan batang bambu dan diurai di sekitar tanah dan akar pohon bambu. Fungsi Trichoderma sp adalah sebagai pupuk biologis tanah dan biofungisida. Sifatnya Trichoderma sp adalah antifungal, melawan jenis jamur seperti fusarium dan jamur lain. Logikanya seperti ini. Coba lihat daun bambu, begitu hijau dan jarang sekali terserang hama. Bahkan rumput liar pun jarang sekali kita temukan pada tumpukan daun bambu yang sudah lapuk. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya mudah dipahami dan tidak usah kita bahas terlalu jauh. Kita bukan akademisi, kita hanya bersenang-senang untuk tanam-tanam dan menanam di rumah dengan konsep organik. Saya katakan sekali lagi, kita bersenang-senang untuk tanam dengan cara organik. Hobi tanam-tanam jangan sampai menguras biaya besar. Negeri kita Indonesia kepingan surga, makanya kita dijajah ratusan tahun. Berdayakan bahan sekitar yang sangat mudah dijumpai. Persoalannya hanya mau atau tidak, itu saja. Jamur Trichoderma sp itu sudah ada bibitnya pada tangkai, tunas, batang bambu, daun bambu, akar bambu, bahkan pada tanah humus bambu. Semua pelapukan batang, daun, akar di sekitar tanah humus pohon bambu itu sudah ada bahan Trichoderma sp. Bentuk jamur Trichoderma sp adalah putih kehijauan seperti ini. Jadi bakteri inilah yang kita bawa dan masukkan ke pot tanaman kita, sahabat dan rekan-rekan di rumah. Untuk tanaman perkebunan ada yang mencobanya sebagai alas pupuk kandang, humus tanah, akar, dan daun bambu lapuk, sebagai biofertilizer atau pupuk organik dan pencegah busuk batang. Terlalu banyak manfaat daun bambu, sahabat dan rekan-rekan. Selain sebagai jamur Trichoderma, daun bambu kering ada kandungan unsur makro seperti fosfor dan kalium, bahkan silika. Manfaat silika silahkan sahabat dan rekan-rekan googling sendiri, dan sudah saya pernah jelaskan di video sebelumnya. Yang jelas silika adalah pelindung tanaman dari segala unsur pengganggu seperti mikroorganisme yang merusak media tanam dan mencegah keracunan pupuk, serta sebagai unsur hara bahkan sebagai pembantu proses fotosintesis tanaman.
Jadi kesimpulannya, saya ingin dapat 2 unsur dari daun bambu serta humus bambu di sekitar batang dan pohon. Yang pertama, Trichoderma sp, jamur pelindung tanaman mencegah fusarium. Yang kedua, silika, pelindung tanaman dan pendukung fotosintesis. Tentu saja yang namanya daun bambu tetap ada unsur fosfor dan kaliumnya, P dan K. Jadi itu saya anggap sebagai penambah saja, sebagai pelengkap media tanam campuran yang biasa saya pakai. Karena saya juga memakai kompos daun terem besi yang juga mendapat unsur P dan K, fosfor dan kalium. Kohe kambing sebagai penambah unsur hara, sekam mentah sebagai penyimpan air, sekam bakar sebagai pelengkap N dan P, natrium dan fosfor. Jadi lengkap sudah media tanam organik saya. Silakan sahabat mencobanya. Kuncinya semua bahan adalah satu bahagian dan hanya kohe kambing saja 1/4 bahagian. Rasakan sendiri manfaatnya buat adenium dan bahkan tanaman hias lain, untuk menggrounding bonsai dan bahkan bisa digunakan untuk tanaman perkebunan. Oke sahabatku dan rekan-rekan semua, sekian dulu untuk video hari ini, semoga bermanfaat dan saya hanya membagikan semuanya atas dasar pengalaman saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, pilihan kata saya yang kurang berkenan, maupun pendapat saya jika ada yang salah. Nantikan video selanjutnya. Semoga jaya Adenium Indonesia.